Pemirsa, PHDI Bali bersama 4 organisasi Hindu yakni Swastika Bali, Cakrawayu, Puskor Indonesia, dan Sandi Murti mengadakan pertemuan rapat dengar pendapat membahas tentang polemik aliran Hare Krishna di media sosial yakni pada Rabu 22 Juli 2020 tadi pagi. Pertemuan ini dilakukan di kantor PHDI Bali. Dalam kesempatan tersebut, keempat ormas Hindu meminta agar PHDI mengambil langkah cepat agar masalah ini tidak berlarut-larut. Apalagi di media sosial semakin hari semakin memanas saja. Pengurus DPP Cakrawayu Nyoman Suwarto mengatakan saat ini konflik di lapangan sudah semakin menjadi. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pihaknya meminta PHDI Bali secepatnya mengambil langkah-langkah yang urgent. Menanggapi daripada keinginan komunitas peduli Bali tersebut, PHDI Bali mengatakan akan berkirim surat ke PHDI Pusat 2 minggu lagi dan akan semakin dikejar agar situasi cepat kondusif. Sementara itu, Ketua Puskor Indonesia Ide Bagus Susena Wanasara meminta PHDI Bali lebih proaktif agar kondisi segera bisa diselesaikan. PHDI Bali harus tegas menurut dari Ide Bagus Susena karena kalau tidak memiliki ketegasan sama halnya dengan tidak memiliki wibawa. Sementara itu, Ketua PHDI Bali Profesor Dr. I Gusti Ngurah Sudiana mengatakan pihaknya mengupayakan agar bisa mengirim surat kedua terkait dengan polemik Hare Krishna ini. Sebelum mengajukan surat ke pusat, pihaknya mengadakan pertemuan yang sifatnya menampung aspirasi dari elemen umat Hindu. Pihaknya mengaku semua elemen harus dilibatkan dalam memberikan masukan. Hari ini intinya dari masukan para aliansi ataupun komunitas peduli Hindu Bali tersebut, poinnya meminta PHDI Pusat untuk mengevaluasi IKSKON yang terdaftar di PHDI Pusat. Berikut adalah telewicara kami bersama Ketua Puskor Indonesia Ide Bagus Susena yang ikut rapat dengar pendapat bersama PHDI Bali tadi pagi. Simak selengkapnya. Om Swastiastu, Jero Matur Sukses. Kita tadi bersama teman-teman di beberapa komunitas peduli Hindu Bali, dari Swastika Bali, kemudian dari Cakrawayu dan juga Sandi Murti diundang untuk menghadiri rapat dengar pendapat dengan PHDI. PHDI Bali dalam hal ini membentuk tim khusus yang terdiri dari berbagai komponen di sana untuk mendengarkan secara langsung apa yang menjadi keberatan kita dari komunitas Hindu Bali dengan polemik yang sekarang muncul di kalangan umat kita, khususnya Hindu Bali, yaitu Hare Krishna. Jadi kembali poin-poin yang kita tegaskan berkaitan dengan bagaimana gerakan Hare Krishna ini sudah mulai mengarah kepada ancaman penguatan jati diri Hindu berkearifan lokal, terutama Hindu Bali. Concern kita adalah seperti yang sering saya sebutkan, bahwa kita tidak anti dengan keyakinan, tetapi kita tidak menerima bentuk-bentuk propaganda, rekonversi, redoktrinisasi, dan gerakan-gerakan misi yang terorganisir dan terpola seperti yang dilakukan oleh IKSKON sebagai salah satu penyebar daripada ajaran Hare Krishna. Karena banyak sekali organisasi-organisasi lain juga yang melakukan penyebaran Hare Krishna yang sama. Seperti ada Saki, kemudian ada juga Bhakti Vedanta, kemudian juga ada disebut sebagai meditasi angka, dan lain sebagainya. Jadi inilah yang kemudian
kita minta ketegasan dari PHDI Bali untuk bersikap terhadap keberadaan lembaga ini di Bali, sekaligus mendesak Parisade Pusat untuk mencabut dari pernyataan sikap kita, mencabut pengayoman terhadap ISKON dan juga mencabut rekomendasi tanda daftar dari Kementerian Agama, dalam hal ini Dirjen Bimas Hindu, serta melarang berbagai aktivitas yang dilakukan oleh Hare Krishna di Bali khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Jadi itu poin penting kita desak, kita berikan yang berwenang dalam hal ini PHDI Bali untuk berkomunikasi dengan PHDI Pusat, dan kita tentukan waktu 2 minggu atau deadline 2 minggu untuk mendapatkan kejelasan, terutama menyangkut eksistensi ataupun keberadaan Hare Krishna atau ISKON yang menempel di lembaga Hindu. Kita tegas menginginkan agar ISKON ini keluar dari Hindu, atau Hare Krishna ini tidak lagi berada di Hindu. Silakan membangun aliran kepercayaan ataupun mungkin agama baru, silakan. Yang jelas tidak ada di Hindu. Dan selain itu kita menginginkan agar lembaga Hindu yang kita miliki ini bersih dari unsur-unsur lembaga ataupun organisasi yang mengayomi berbagai umat di dalamnya. Jadi kalau sudah lembaga itu terdiri dari berbagai komponen umat, berarti bukanlah lembaga murni Hindu, sehingga tidak pantas ada di lembaga-lembaga resmi Hindu. Silahkan mereka bernaung di bawah aliran kepercayaan atau membentuk organisasi yang tidak menggunakan label Hindu untuk mereka bergerak, silahkan. Nah, itu catatan penting kita. Jadi selain itu kita juga mempertanyakan sikap tegas Parisade terhadap pendekatan mereka terhadap ISKON yang masih belum tegas. Jadi masih abu-abu dan terkesan masih memberikan tarik ulur, jadi memberikan kesempatan mereka untuk kemudian bernegosiasi. Begitu Juru, kira-kira Suksumo. Baik pemirsa, demikian adalah telewicara kami langsung bersama Ketua Puskor Indonesia Ida Bagus Susena yang melakukan rapat dengar pendapat bersama PHDI Bali, yakni pada tanggal 22 Juli 2020 tadi pagi. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Di lain pihak PHDI Bali mengaku telah mengirim surat pertama ke PHDI Pusat 2 minggu lalu, akan tetapi sampai saat ini belum ada jawaban yang pasti. Setelah mengirim surat kedua nanti dan jika belum ada keputusan dari PHDI Pusat, pihak PHDI Bali akan melakukan keputusan selanjutnya. Dengan penjelasan ini, pihak PHDI Bali berharap agar PHDI Bali tidak terus-menerus dijadikan bulan-bulanan. Baik pemirsa, demikian informasi selengkapnya terkait dengan rapat dengar pendapat PHDI Bali bersama komunitas peduli Hindu Bali. Saya Jarota Pekan Selobi Omnivora. Terima kasih Anda telah menyimak video ini dan sampai jumpa.